Disgraced music mogul Sean Diddy Combs apologizing in a new video. This after the release of that surveillance video of him attacking his former girlfriend. We want to warn you, this video is disturbing. Here's ABC's Matt Rivers. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. They're saying you're a bunch of fucking criminals, drug addicts, and pedophiles. That is not the whole city. It's called Diddy's house. That is, listen. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di sini, sang rapper, yoi. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas soal satu orang yang terkenal banget ya di kalangan pecinta musik 90-an atau bahkan sampai sekarang kalau lu pada ngikutin. Yang salah satu lagunya itu pasti juga lu pada tahu judulnya, I'll Be Missing You. Ya, tepat sekali. Yang mau gue bahas itu adalah P. Diddy, seorang produser, penulis, penyanyi, pebisnis, pokoknya orang sukses di industri musik Amerika Serikat yang ternyata cukup punya banyak banget masalah. Dan mulai dia baru-baru terkenal di tahun 90-an dan bahkan sampai sekarang pun masih banyak kasus yang lagi berjalan atas nama dia. Dan makin kesini juga nama ini orang makin dikecam sama masyarakat internasional karena memang segila itu kasus-kasusnya dia. Namanya juga rapper ya kan. Let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Puff Daddy, P. Diddy, Sean Love Combs ya, Sean John Combs, nama-nama dari seorang yang biasanya dikenal sebagai musisi iya, produser iya, businessman juga iya, pemilik label musik iya, acting juga pernah, dan intinya gue sebut aja ini orang adalah selebriti terkenal. Terlalu banyak pencapaiannya. Nah, tapi mungkin dari sebegitu terkenalnya dia di Amerika Serikat dan bahkan mungkin global, di sini gue bakal tetap kasih tahu soal biografi singkatnya dia. Karena siapa tahu generasi-generasi yang umurnya di bawah gue pada tidak familiar atau malah mungkin baru dengar sama si P. Diddy ini ya. Jadi intinya Puff Daddy ini adalah seorang pria asal New York, Amerika Serikat. Lahirnya tuh di tanggal 4 November 1969, jadi udah tua ini orang, udah 54 sekarang. Tapi sebelum lanjut gue sebut dia jadi Diddy aja biar gampang. Karena geli banget kayaknya ngomong Puff Daddy berkali-kali ya. Ya gue pikir-pikir emang geli sekali sih. Jadi intinya si Diddy ini tumbuh besar di sekolah Katolik yang semuanya itu laki-laki. Tepatnya itu ada di daerah Bronx, New York. Di sana itu dia juga dibesarin sama ibunya yang udah memang jadi single parent. Karena bapaknya itu terbunuh waktu si Diddy ini masih sekitar 3 tahun. Karena bapaknya itu ternyata bandar narkoba ya. Dan kabarnya dia itu ditembak di mobilnya karena doi dikira sebagai cepu alias informan. Jadi dan akhirnya doi tidak terselamatkan lagi waktu itu. Dan walaupun doi itu memang akhirnya bisa masuk jurusan administrasi bisnis di Howard University yang ada di Washington DC, dia itu harus kuliah juga sambil ngambil side job yang bisa dia kerjain. Kayak jadi pekerja di layanan shuttle bandara, terus dia juga tiap minggu tuh jadi anak produksi event dance party. Jadi intinya dia itu bisa kuliah, tapi bukan berarti dia kaya raya lah intinya. Tapi karena doi memang mungkin melakukan pekerjaan dan kuliah itu cukup berat dan ya bisa dikatakan kurang menghasilkan, akhirnya si Diddy ini akhirnya memutuskan drop out dan lanjut buat jadi intern di sebuah stasiun radio, magang dia. Yang kebetulan waktu jadi intern itu dia tuh sempat ngalamin yang namanya kejadian yang cukup naas. Karena waktu itu dia sempat ngurusin event basket selebriti yang diadain di gornya The City College of New York. Dan pada saat itu tiket yang dijual itu gak seimbang sama kuota kursi di sana. Sampai akhirnya overcrowded dan terjadi yang namanya stampede. Sampai orang-orang itu pada keinjek-injek dan di sana itu ada 9 orang korban jiwa. Terus setelah move on dari kasus itu ya, 1 tahun kemudian dia itu pindah kerja lagi. Dan kali ini dia itu masuk ke perusahaan label terkenal yang namanya Uptown Records. Yang isinya itu rapper-rapper dan juga penyanyi yang kondang pada masanya. Waktu dia masuk, si Diddy ini kerja sebagai anak magang alias intern lagi. Dan sebagai intern, dia itu bisa ngebantu proses produksi remix singlenya Joe Desi yang judulnya Come and Talk to Me. Dan pada saat itu penjualan lagunya juga sampai 3 juta kopi. Jadi cukup berandil lah dia dalam kesuksesan penjualan album tersebut. Makanya dengan pencapaian dan skill dia ini di Uptown Records, akhirnya si Diddy juga bisa naik jabatan dari sekedar intern sampai akhirnya bisa jadi vice president di sana. Walaupun memang karir dia itu di situ juga nggak lama, karena di tahun 93 dia itu keluar buat bikin label sendiri yang dia namain Bad Boys Records.
Dengan Bad Boy Records ini dia juga bisa bikin lagu yang cukup disukai sama banyak orang di Amerika. Karena salah satu rappernya yang punya nama B.I.G itu lagunya sempat ada di top chart Billboard 200 dengan urutan 15. Yang judul albumnya itu Ready to Die. Dari situ juga dia nge-manage dan bikin banyak lagu bagus buat para artisnya. Dan sampai beberapa tahun dari situ juga sempat ada beberapa insiden besar antara East Coast dan West Coast. Yang salah dua insiden terbesar itu ada di penembakan Tupac Shakur tentunya dari West Coast dan juga B.I.G dari East Coast yang adalah daerahnya Diddy. Tapi di luar semua intrik dan juga masalah-masalah East Coast dan West Coast yang begitu kompleks, label musik buatan si Diddy ini juga udah benar-benar sukses. Yang bahkan di tahun 97 aja si Bad Boy Entertainment itu udah ngasilin penjualan hampir 100 juta US dollar. Pasti dia melakukan perjanjian dengan iblis ya. Oke, sampai situ udah cukup paham lah. Dan mungkin lu pada juga jadi tahu kalau yang nge-rap di lagu I'll Be Missing You itu adalah P. Diddy. Karena memang banyak yang familiar sama musiknya tapi nggak tahu kalau itu adalah lagunya Diddy. Nah, kita langsung lagi ke perjalanannya si Diddy nih ya kan. Dari sejak kesuksesannya di tahun 97, gak lama dari situ sebenarnya dia itu udah mulai kena masalah-masalah yang ada. Yang paling pertama di luar per West Coast, East Coast kan, dan hutan yang memang separah itu persaingannya pada kala itu. Di akhir 90-an itu si Diddy pernah kena masalah yang bikin dia sampai masuk kantor polisi. Yang dimana di tahun 98 itu dia ada masalah antara si Diddy itu sama produser musik yang namanya Steve Stout. Dari sumber yang gue baca di rollingstone.com, masalahnya itu menyangkut footage sensitif di salah satu musik videonya Diddy dan Nas yang judulnya Hate Me Now. Jadi di video klipnya itu ada scene si Diddy itu disalib dan pada saat itu dia katanya udah minta scene itu tuh buat di take out. Tapi sama si Steve Stout ini video klip yang ada scene itu malah dikirim ke MTV. Makanya dari sana singkat cerita si Diddy dan dua pria lainnya itu tiba-tiba masuk ke kantor si Steve dan langsung mukulin dia sampai jadi kayak sayur kangkung guys. Dari kabar yang ada ya si Steve itu sampai patah tulang dan dia juga dipukulin pakai botol champagne. Walaupun pada interviewnya sama MTV, Diddy bilang kalau nggak ada tulang yang patah di penyerangan itu. Dan dia juga udah meminta maaf atas kejadian tersebut. Dari kejadian itu, Diddy ditetapkan sebagai terdakwa atas penyerangan tersebut. Dan gak kapok dengan kejadian itu ya. Di tahun 99, Diddy itu bikin onar yang lebih parah lagi. Yang lokasi tepatnya itu ada di salah satu klub yang ada di New York. Jadi sekitar 1 tahun setelah masalah tadi, di Desember tahun 99, itu si Diddy, rapper Jamal Barrow dan bodyguardnya pernah ngelakuin penembakan yang melukai 3 orang. Yang padahal waktu itu nightclub yang dia lagi datengin itu lagi penuh sama orang. Masalahnya itu ada karena ada kesalahpahaman antara pengunjung lain. Dan waktu itu si Diddy yang kebetulan lagi pacaran sama J.Lo ya, Jennifer Lopez ya. Akhirnya ditangkap setelah dilakukan yang namanya pengejaran. Di dalam mobilnya ya, polisi itu nemuin 1 pistol 9 mm dan itu jadi barang bukti buat proses hukum si Diddy ini. Jadi dari 3 orang tadi, si Diddy, bodyguardnya, sama rapper Jamal Barrow itu didakwa atas kepemilikan senjata api. Sedangkan si Jennifer Lopez itu dibebasin karena nggak ada sangkut pautnya setelah diperiksa. Tapi dari sana yang di sidang itu cuma si rapper Jamal Barrow tadi. Sedangkan Diddy dan bodyguardnya bebas dari proses hukum. Walaupun salah satu jaksa itu menduga kalau si Diddy dan bodyguardnya itu sempat menyogok supir taksi buat pura-pura jadi pemilik pistol tersebut. Jadi intinya mah doi bebas dari penjara-penjaraan, sedangkan si Jamal itu dipenjara sampai 9 tahun atas dasar pemilikan senjata apinya. Tapi dari kasus itu pun sebenarnya si Diddy ini tetap ada di top of the top ya. Karena ya pada akhirnya ini orang masih kepake dan laku juga di TV. Karena di tahun 2002 itu doi pernah ada di reality show Making the Band. Udah gitu di tahun 2003 dia tuh pernah ada di peringkat 1 Billboard 100 dengan singlenya yang punya judul Shake Ya Tail Feather. Terus gak cuma di bidang musik aja, Diddy juga ngebangun bisnis fashion dengan brand Sean John. Udah gitu dia juga ngejual vodka di tahun 2009 dan di tahun 2013 dia juga jadi founder TV kabel Revolt TV. Yang semua itu bisa ngebuat dia tuh jadi kaya banget. Yang estimasi Forbes saja net worth dia itu ada di angka $1 miliar aja di tahun 2022. Nah tapi kita tidak usah jauh-jauh ke 2022 dulu. Karena si Diddy ini juga udah bermasalah lagi di tahun 2015. Yang dimana dia itu ditangkap lagi atas penyerangan dengan senjata berbahaya dan juga atas kekerasan. Jadi di tahun 2015 dia tuh sempat berantem sama pelatih football University of California. Yang kabar itu dia tuh ngelempar kettlebell ke si pelatih tersebut, lu bayangin. Tapi kasusnya ini selesai lewat jalur damai karena satu dan lain hal. Alias takut dilempar lagi pakai kettlebell ya kan. Yang kemungkinan besar kita semua juga tahu lah ya. Karena apa ya, pasti handgun ya
ya nanti nextnya ya. Padahal kalau lu bayangin itu kettlebell dilempar ya orang mah beneran bisa mati menurut gue ya. Karena itu kettlebell. Sebenarnya ngelempar kettlebell aja menurut gue udah cukup kuat sebenarnya ya. Padahal kalau kita track back lagi ke belakang, si Didi ini juga udah sangat-sangat berjasa sebenarnya. Kalau kita lihat intrik dan konfliknya sebenarnya dia ya tetap punya jasanya di banyak orang. Buat lagu-lagu yang memang dia produserin, buat orang-orang yang dia manage, dan contoh nyatanya juga ada gitu. Yang bukan lain adalah Usher, living legend, performa sejati gitu. Jadi dari umur belasan itu Usher udah ditempa sama si Didi. Pokoknya udah jadi anak didik si Didi banget lah. Makanya dari situ juga ada turunannya lagi kan dari Usher ya. Yang bukan lain adalah Justin Bieber ya kan. Jadi kan dulu tuh si Justin Bieber awalnya cuma bocil yang bisa nyanyi sama main gitar doang. Dan setelah videonya viral dan dinotis, akhirnya sampailah informasi soal dia ke Usher. Dan pada akhirnya Usher, Didi sama Justin Bieber jadi punya koneksi satu sama lain. Dan Justin Bieber jadi goks banget sekarang. Memang terkesan sayang banget lah. Kenapa seorang yang udah seberjasa itu buat nge-grooming popstar kayak Usher sama Justin Bieber, tapi kelakuannya malah violent banget di zaman yang udah semodern ini. Yang kalau di tahun 90-an begitu ya udahlah. Namanya masih banyak afiliasi juga sama gangster kan zaman dulu ya rapper ya. Tapi sebenarnya masalah si Didi ini nggak berhenti sampai soal kekerasan doang sebenarnya. Karena semua ini bisa dibilang mulai meledak kasusnya di tahun 2019. Waktu ada dugaan kekerasan yang dilakuin si Didi ke mantan pacarnya yang punya nama Gina Hyun. Ini jadi dugaan kekerasan pertama terhadap perempuan yang meledak ke permukaan internet. Waktu si Gina ini ngaku di salah satu interview kalau dia itu sempat disuruh gugurin kehamilan dia atas si anaknya si Didi ini. Dengan kompensasi sebesar 50.000 US dollar di tahun 2014. Udah gitu katanya dia juga sempat dipukulin, dijenggut-jenggut, diinjek, dan pokoknya sangatlah parah dugaan kekerasannya. Tapi itu baru dugaan yang bisa dibilang gosip-gosip doang. Karena yang gongnya itu memang ada di bulan November 2023. Mantan pacarnya si Didi yang punya nama Cassandra Ventura itu ngelaporin si Didi ke Federal Court atas pemerkosaan dan juga kekerasan yang dia alamin selama kurang lebih 1 dekade. Jadi si Cassandra alias Cassie Ventura ini itu penyanyi R&B yang sempat kerja under labelnya si Didi. Dan kebetulan dia itu juga sering putus nyambung sama si Didi di beberapa tahun dari 2005 sampai 2018. Di tahun 2005 itu umur dia tuh masih 19 tahun sedangkan si Didi ini udah 35 tahun. Jadi emang jauh banget umurnya. Dan ternyata dengan terjalinnya hubungan ini si Didi itu sangatlah manipulatif, sangat controlling dan pokoknya ngaco banget lah. Jadi di hubungannya ini si Casey itu sering banget dikasih obat-obatan terlarang, dipukulin, dan yang paling ancur itu adalah dia disuruh begituan sama banyak PSK laki-laki setiap dia lagi tour atau ada kerjaan di beda-beda kota. Jadi ini cewek emang dipakai buat jadi alat fantasinya si Didi aja gitu. Merinding gue. Udah gitu di laporannya juga tertulis kalau di tahun 2018 si Didi pernah ngelakuin begituan ya secara paksa setelah si Casey ini minta putus sama dia. Walaupun semua ini selesai cuma 1 hari setelah kasusnya dilaporkan ke pengadilan. Dan pada akhirnya mereka lewat jalur damai. Pasti handgun lah gitu. Tapi ya laporan yang datang di bulan November 2023 itu gak cuma ada dari si Casey doang. Karena di minggu yang sama ada 2 perempuan lain yang speak up dan ngaku pernah di-abuse sama si Didi ini. 2 perempuan ini tuh ngelaporin soal kekerasan dan pemerkosaan yang dilakukan sama si Didi di tahun 90-an. Yang bahkan salah satu dari mereka itu udah ada yang dikasih obat-obatan secara satu pihak. Tidak konsensual. Dan kejadiannya itu juga divideoin dan disebarin sama si Didi tanpa konsen si perempuan tersebut. Dan itu disebarin tentunya ya ke teman-teman gitu kan. Dari sisi Didi dan kuasa hukumnya mereka mengecam keras laporan ini yang dirasa adalah fitnah sepihak dan doi juga menolak semua tuduhan yang dilempar ke dia tentu aja. Walaupun beberapa minggu kemudian ada laporan pemerkosaan lagi yang submit ke pengadilan. Dan kali ini identitas si perempuan pelapor itu dirahasiakan terkait dengan keamanan. Karena yang ini tuh bisa dibilang lebih parah lagi. Yang dimana laporannya itu berisikan kalau si Didi itu pernah ngegituin si pelapor tanpa konsen tentunya. Dan udah gitu bareng-bareng ngegituinnya sama Harv Pierre, partner dia yang waktu itu menjabat sebagai presiden label musik dia. Jadi disikat bareng-bareng guys. Dan lu mau tahu apa yang lebih disturbing lagi? Waktu kejadian di 2003, si pelapor itu umurnya masih 17 tahun. Yang adalah minor alias di bawah umur, Jack. Ya kan? Ngeri kan? Makanya di titik ini nama si Didi tuh udah bener-bener jadi omongan negatif di mana-mana. YouTuber-YouTuber luar udah pada komentar dan ngeritik dia dan pokoknya udah mulai jadi omongan banyak orang lah. Sampai akhirnya di tanggal 25 Maret 2024 kemarin, Federal Agents sama Homeland Security Investigation ngepung mansionnya si Didi dan waktu itu mereka juga langsung maksa masuk dan ngegeledah seisi mansionnya karena kan dari laporan-laporan itu ada footage-footage tanpa konsen yang sempat disebarin, jadi harusnya ada di sana untuk membuktikan juga semua tuduhan-tuduhan tersebut.
Federal agent masuk ke rumahnya buat nyari siapa tahu memang ada sesuatu yang bisa mensupport proses hukum ini biar lebih valid lagi. Pada penggeledahannya si Didi itu nggak ada di mansionnya, yang kemudian kabarnya itu dia ada di daerah Karibia H-1 sebelum digeledah. Jadi mungkin udah kabur duluan, udah ada bocoran gitu ya. Di sana petugas bisa nyita senjata api ya di sana ya. Dan 2 anak laki-laki si Didi juga kelihatan lagi diborgol sama petugas juga. Dan masalah si Didi juga nggak berhenti di situ doang, karena di titik ini tuh ada terus gitu masalah yang masuk. Dan kali ini yang melapor itu punya nama Grace O'Marcaigh, seorang yacht steward yang diduga pernah dilecehkan sama Christian Combs alias anaknya si Didi ini. Si pelapor ini ngaku kalau dia itu dilecehin di akhir tahun 2022 waktu Didi tuh nge-charter 1 yacht buat party tahun baru sama seleb-seleb lain. Dan pada saat itu dia ternyata dikasih obat, dipegang-pegang dan dipaksa dicium sama si Christian Combs. Dia juga kabarnya punya bukti transkrip dari bukti audio yang sempat direkam sama salah satu produser yang belum diketahui namanya, dan transkrip dari rekaman tersebut nunjukin kalau dia itu beneran menolak ajakan begituannya anaknya si Didi ini. Lalu di bulan Mei 2024 kemarin juga ada lagi mimpi buruk yang muncul ke internet setelah CNN merilis satu footage CCTV dari salah satu hotel di Los Angeles. Di video rekaman CCTV tahun 2016 tersebut, kelihatan kalau si Didi itu lagi ngebanting, nyeret, dan nendang si korban yang ternyata adalah Casey Ventura. Udah gitu banyak angle lagi yang nangkep videonya. Dan penjelasan gua soal footage CCTV ini juga gak pakai kata terduga. Karena cuma sehari setelah CNN bikin rakyat internet heboh, si Didi itu ngupload video permintaan maaf yang bilang kalau dia juga gak kuat ngelihat video itu dan merasa jijik sama kelakuan dia pada saat itu. Jadi emang dia udah ngakuin. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I was disgusted then when I did it, I'm disgusted now. Dan jelas saja netizen ngamuk. Orang ini orang di akhir tahun lalu sempat marah-marah di video sampai bilang kalau dia capek dituduh ini itu, tapi akhirnya waktu ada bukti yang sekonkret ini, dia tuh langsung minta maaf ke publik. Kenapa nggak ngaku dari awal gitu kan? Dan begitulah, sebenarnya sampai di hari gue syuting ini beritanya baru sampai sini. Proses hukumnya masih berjalan dan ya kita lihat aja apakah korban-korban ini bakal menempuh jalur damai atau jalur hukum. Yang walaupun nampaknya jalur hukum dunia ini lagi tidak baik-baik saja. Dan gue yakin korban-korban yang lapor sekarang lagi dikirimin granat ya pasti ya. Tapi kalau sedikit ngomongin gosip dari mulut ke mulut sih sebenarnya ini orang udah gak ada obat. Dari mulai orientasi seksualnya yang masih diragukan, fantasi seksual yang udah menyimpang. Dan kalau ngomongin minor atau anak di bawah umur juga, JB sama Asher itu udah jadi salah satu topik panas yang diomongin netizen. Apakah Asher itu dulunya dibegitukan dan memang di-grooming untuk jadi nurut aja gitu ya? Dan apakah Justin Bieber itu jadi kenal dunia malam yang super duper ancur ini karena Didi juga? Atau pernah diapain gitu kan, gak ada yang tahu. Kita tidak tahu gitu kan. Karena memang udah banyak banget artis-artis yang ngomongin si Didi ini. Dari mulai yang dulunya sering datang ke party-party dia yang katanya udah liar banget karena isinya laki semua. Sampai ke komentarnya 50 Cent yang udah kegelian karena ngomongin si Didi ini yang kadang suka agak mengganggu gitu buat dia ya kan. 50 Cent gahar banget ya. Jadi ngeliat si Didi ini dia agak terganggu spektrum itu. DNA-nya agak bergejolak gitu ya. Nah itulah dia rapper ya. Sebenarnya gue yakin kasus-kasus kayak gini tuh gak cuma ada di P. Diddy doang, tapi pasti ada banyak di musisi-musisi lain. Along the way selama kita hidup, kita ketemu banget sama banyak musisi-musisi rockstar, popstar yang punya kelakuan aneh-aneh. Memang tendensinya kalau udah duit udah terlalu banyak, udah bisa ngelakuin apa aja, dan hidup malam terus setiap hari, gue rasa memang akan mencari sesuatu yang baru terus, dan itu yang mungkin dilakukan sama P. Diddy. Dan kita gak tahu apakah nanti ke depannya kita akan ketemu lagi sama fetish dan nafsu aneh ya, dari kelakuan-kelakuan ini semua, karena udah mulai banyak banget sih yang model-modelnya kayak gini sih. Kemarin kan kita ketemu kasus I Believe I Can Fly ya. Itu juga freak banget ya maksud gue ya. Dan sekarang kita ketemu P. Diddy lagi. Gue gak tahu yang lain kayak gimana. Kalian mungkin bisa drop di kolom komentar tanggapan kalian terkasus dengan P. Diddy ini. Apakah kalian suka dengan musik-musik P. Diddy dan setelah mendengar kasus ini tidak lagi ingin mendengar lagu-lagu P. Diddy? Atau kalian adalah konsep orang yang memisahkan kasus orang dan karyanya? Silahkan drop di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah nonton video panjang ini alias kasus soal P. Diddy dan seluruh tuduhan P. Diddy. Kita akan lihat progresnya seperti apa ke depan. Semoga yang benar yang menang ya. Semoga aja sebelum di RPG sama P. Diddy ya. So see you guys on the next video. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. See you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.